Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep asuhan keperawatan pada lansia. Dan ini merupakan pembahasan terakhir kita untuk keperawatan komunitas 3 yang membahas tentang keperawatan lansia. Nah, untuk proses keperawatan lansia, pada dasarnya semua cabang ilmu keperawatan, baik itu keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan komunitas, termasuk keperawatan lansia, semuanya tidak terlepas dari 5 proses keperawatan ini. Yang pertama itu pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Jadi kalau kita berbicara tentang keperawatan atau proses keperawatan, kita tidak terlepas dari 5 proses ini, 5 tahapan ini, dari pengkajian sampai ke evaluasi. Nah, dalam keperawatan lansia juga proses ini sama saja, sama dengan keperawatan yang lain. Namun di dalam kaitannya dengan keperawatan lansia, kita harus membagi 2 poin tatanan dalam pemberian asuhan keperawatan. Apakah itu kita berkaitan dengan tatanan klinis, bisa dikatakan seperti kalau di puskesmas atau kalau lansia di panti werda, maupun tatanan komunitas. Tatanan komunitas ini terutama di dalam keluarga. Nah, kita akan bahas 2 poin ini, 2 tatanan keperawatan lansia ini, apa-apa saja proses keperawatan yang kita bisa lakukan. Nah, yang pertama adalah tatanan klinis. Nah, untuk keperawatan lansia di tatanan klinis, kita berfokus kepada masalah kesehatan yang sedang dialami oleh lansia. Contohnya mungkin lansia masuk ke puskesmas atau datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada lutut atau keluhan sering mengalami pusing atau sakit kepala. Nah, itu merupakan tatanan klinis atau seperti halnya dengan keperawatan biasa atau keperawatan medikal bedah yang lainnya, didasarkan atas keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien. Jadi tujuannya adalah untuk memecahkan masalah kesehatan dengan menggunakan proses keperawatan. Jadi ini untuk di tatanan klinis kita sama halnya dengan atau kita berpedoman kepada proses keperawatan yang biasa dilakukan di keperawatan medikal bedah. Adapun di dalam melakukan pengkajian lansia ini sama halnya dengan keperawatan medikal bedah. Kita bisa melakukan pemeriksaan head to toe atau pemeriksaan dari kepala ke kaki. Fokus yang bisa kita lakukan itu di gangguan mulut atau gigi, kulit maupun ekstremitas. Ini juga tergantung dengan keluhan yang dialami. Seperti umpamanya pasien datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri kepala, maka kita lebih memfokuskan dengan di area kepala umpamanya. Nah, selanjutnya pemeriksaan per sistem ini seperti sistem mobilitas, sistem eliminasi, sistem penginderaan, sistem pencernaan, sistem saraf. Nah, itu sama halnya dengan keperawatan medikal bedah, kita melakukan pemeriksaan per sistem organ. Selain itu kita juga melakukan pengkajian terhadap nyeri, tingkat nyerinya sampai mau pakai ekspresi atau pakai skala angka bisa. Selain itu ada juga kita lakukan pengkajian terhadap
activity daily lives atau kegiatan sehari-hari itu berdasarkan indeks ADL Bartel. Bisa kalian cari di internet, ini banyak. Ini ada seperti tabel-tabel yang menunjukkan poin-poin dari kemampuan lansia atau kegiatan yang bisa dilakukan lansia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah ada juga di dalam pengkajian lansia kita juga melakukan pengkajian status mental dengan biasanya menggunakan SPM-SQ atau Short Portable Mental Status Questionnaire. Jadi ini untuk menilai secara singkat terhadap status mental pasien. Kita bisa melakukan atau menggunakan kuesioner. Bisa juga kalian cari di internet, ini banyak tentang Short Portable Mental Status Questionnaire. Nah, ini contoh atau tabel dari indeks ADL Bartel. Ini yang dikaji seperti ada transfer dari tidur ke duduk, apakah bisa mandiri atau dibantu oleh orang lain, atau dibantu 2 orang, atau tidak mampu sama sekali. Kita juga menilai mobilitasnya, apakah bisa mandiri atau memerlukan bantuan, penggunaan toilet, ada juga membersihkan diri, ada mengontrol BAB, apakah lansia ini bisa mengontrol BAB-nya, apakah bisa mengontrol BAB-nya dengan kontinen atau teratur, atau bisa juga tidak bisa mengontrol. Ada juga lansia yang seperti itu. Begitupun dengan mengontrol BAK. Ada juga mandiri. Mandiri di sini seperti apakah bisa melakukan aktivitas sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga aktivitas berpakaian, aktivitas makan, naik turun tangga. Nah, semua 10 poin ini diberikan nilai antara 0 sampai 3. Nah, dari skor yang didapatkan nanti di jumlah, kalau skornya 20 berarti pasiennya atau lansianya ini termasuk pasien mandiri. Kalau dia memiliki poin 12 sampai 19 berarti dia dalam status ketergantungan ringan. Kalau poinnya 9 sampai 11 ketergantungan sedang, sedangkan 5 sampai 8 ketergantungan berat, dan 0 sampai 4 itu berarti pasiennya atau lansianya statusnya itu ketergantungan total. Jadi semua kegiatannya, semua aktivitasnya harus dibantu oleh orang lain. Nah, ini untuk Short Portable Mental Status. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ini untuk melihat status atau status mentalnya. Ditanya tanggal berapa hari ini, hari apa hari ini, apa nama tempat yang sedang ditempati sekarang. Ini untuk melihat orientasinya, apakah dia mampu mengenali orientasi waktu maupun orientasi tempat. Contohnya kalau orientasi waktu, kita melakukan kita tanya ini hari ini ini siang atau malam, padahal wawancaranya dilakukan pada siang hari tapi dia bilang malam. Nah, itu juga termasuk dari gangguan orientasi waktu. Ada juga yang gangguan orientasi tempat. Kita wawancara di rumahnya, dia bilang
di taman umpamanya atau di mana. Nah, itu kita bisa lihat status mentalnya dari kuesioner ini. Ada juga kita tanya umurnya berapa, ada kapan kira-kira lahir. Nah, semua ada berapa ini? Ada 10 poin atau 10 pertanyaan yang diberikan kepada lansia untuk mengetahui status mental secara singkat, tapi secara kalau di catatan di klinis atau di dokter psikiatri itu beda lagi, ada banyak sekali pertanyaan, tapi ini untuk menilai secara singkat saja. Kalau kesalahannya 0 sampai 2, ya bisa dikatakan fungsi intelektualnya masih utuh. Kalau yang paling parah, kalau hampir semua atau 7 sampai 10 pertanyaan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka bisa dikatakan pasien ini atau lansia ini mengalami kerusakan intelektual yang sudah berat. Nah, untuk diagnosa keperawatan, setelah kita melakukan pengkajian, tentu dari data-data yang kita dapatkan, kita bisa menentukan prioritas masalah atau masalah yang sedang dialami oleh lansia. Nah, dari masalah-masalah itu kita merumuskan diagnosa. Nah, diagnosa ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa diagnosa keperawatan itu adalah sesuatu atau sebuah konsep yang sudah ada teorinya, sudah ada dalam buku. Jadi semua diagnosa keperawatan itu sudah sesuai dengan standar. Kalau sekarang kita menggunakan standar North American Nursing atau NANDA. Nah, dari masalah-masalah yang muncul dari lansia, kita merumuskan diagnosa. Nah, sini ada beberapa contoh diagnosa seperti gangguan mobilitas fisik, gangguan pemenuhan kebutuhan, apakah kebutuhan makan atau kebutuhan minum atau kedua-duanya, atau gangguan eliminasi, gangguan persepsi sensori, gangguan cairan atau nyeri. Nah, ini beberapa diagnosa yang sering muncul pada lansia. Nah, ini tergantung, jadi diagnosa yang kita temukan di lapangan itu semua tergantung pada pengkajian yang kita lakukan. Nah, intervensi keperawatan yang atau perencanaan keperawatan itu harus sesuai dengan diagnosa yang kita telah susun. Nah, kita menentukan prioritas masalah yang terlebih dahulu, baru kita menentukan intervensi yang harus kita lakukan. Intervensi utama yang pertama harus kita lakukan. Nah, dalam menyusun intervensi keperawatan, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip ini. Ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsipnya adalah harus mengutamakan kerjasama tim kesehatan, karena dalam masalah kesehatan lansia sangat kompleks atau sangat luas, sehingga perlu kerjasama yang lebih intensif lagi dengan tenaga kesehatan yang lain, mungkin seperti dokter jiwa atau psikiater atau ahli gizi bisa. Jadi semua kita harus kerjasama dengan serius dengan tim kesehatan yang lain. Rehabilitasi, jadi dalam prinsip dalam memberikan asuhan perawatan khususnya pada lansia itu, kita harus mempersiapkan rehabilitasi terhadap pasien ketika sudah pulang atau sudah kembali ke keluarga. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada keluarga untuk merawat lansia yang sakit. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, selanjutnya adalah kemandirian. Jadi dalam memberikan asuhan keperawatan, kita juga harus memperhatikan
atau memberikan motivasi kepada pasien untuk mandiri agar bisa merawat dirinya sendiri, agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak sepenuhnya dibantu oleh orang lain. Prinsip selanjutnya adalah long term care atau perawatan yang panjang. Jadi prinsipnya dalam asuhan keperawatan lansia itu tentu membutuhkan proses yang panjang karena kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi dan juga kemampuan fisik atau psikososialnya juga semakin menurun, maka tentu akan membutuhkan waktu atau kekuatan yang ekstra dalam memberikan asuhan keperawatan. Selanjutnya adalah home based care. Karena perawatan yang dibutuhkan adalah perawatan yang relatif lama atau panjang, maka kita harus mempersiapkan pasien untuk dilakukan perawatan di rumah, terutama jika tidak bisa dijangkau oleh petugas kesehatan. Kita harus memberikan pendidikan atau setidaknya pengetahuan kepada keluarga lansia untuk merawat lansia ketika berada di rumah atau di keluarga. Nah, selanjutnya implementasi keperawatan, ya kita melaksanakan perencanaan yang telah kita buat dengan tujuan supaya semua tujuan kita bisa tercapai dan mampu memenuhi kebutuhan pasien. Jadi dalam melakukan implementasi harus jelas waktunya, jam sekian melaksanakan mengukur tekanan darah, selanjutnya memberikan obat, mengkonsultasikan dengan dokter psikiater atau mengkonsultasikan kebutuhan gizi dan lain-lain. Nah, seperti itu. Seperti dengan asuhan keperawatan yang lain. Nah, dalam melakukan evaluasi, di sini kita memberikan atau menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tindakan dalam mengatasi permasalahan yang muncul pada lansia. Jadi dari evaluasi ini kita melihat apakah tindakan yang sudah kita berikan itu sudah mampu membantu pasien dalam mengatasi masalahnya, atau apakah ada masalah lain yang muncul dari tindakan keperawatan yang diberikan. Nah, di sini kita lakukan evaluasi sebagaimana kita yang ketahui dalam unsur evaluasi itu ada SOP SWAP-nya, SOAP SWAP, subjektif, objektif, assessment, dan planning. Seperti itu. Nah, di evaluasi juga ini kita melakukan judgement atau pertimbangan secara in-depth atau mendalam dan komprehensif atau secara luas terhadap tujuan yang telah kita buat sebelumnya. Dan apakah tujuan yang telah kita buat di perencanaan itu sudah kita capai atau bagaimana? Nah, dari sini kita melakukan evaluasi. Kalau belum mencapai tujuan, maka kita harus memodifikasi atau mengubah intervensi yang kita berikan kepada pasien. Nah, kita evaluasi lagi intervensi apa yang bisa dilakukan supaya bisa memenuhi kebutuhan atau bisa tercapai tujuan kita dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi kita harus betul-betul sebaiknya seharusnya di evaluasi itu kita tidak usah lagi mengulang atau merencanakan tindakan-tindakan yang sudah kita rencanakan, karena kalau seperti itu berarti kita tidak betul-betul serius dalam memberikan asuhan keperawatan, karena seharusnya intervensi yang kita berikan di awal itu sudah mencapai tujuan kita. Tapi kalau tidak mencapai tujuan, berarti itu kita tidak berhasil melakukan asuhan keperawatan.
Nah, di sini jadi di evaluasi itu kita melakukan judgement atau pertimbangan secara mendalam dan komprehensif terhadap tujuan yang kita telah susun di perencanaan. Nah, bagaimana tatanan asuhan keperawatan di komunitas? Prinsipnya dalam asuhan keperawatan lansia di tatanan komunitas ini kita berfokus pada asuhan keperawatan keluarga. Jadi kita menyusun proses keperawatan atau asuhan keperawatan itu seperti halnya kita memberikan asuhan keperawatan keluarga di mana lansia itu berada. Nah, jadi kita memberikan perawatan kesehatan dalam bentuk keluarga sebagai satu kesatuan. Kenapa seperti itu? Karena untuk mendukung keberhasilan perawatan yang diberikan kepada lansia tentu harus didukung dengan keluarga, didukung dengan kemampuan keluarga dalam merawat lansia tersebut. Makanya kita harus memberdayakan keluarga dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi yang kita gunakan dalam tatanan komunitas pada perawatan lansia itu proses keperawatan keluarga sama. Jadi kita berikan proses keperawatan keluarga. Tapi tetap sama halnya dengan proses keperawatan yang lain dari pengkajian hingga evaluasi. Nah, dari pengkajian yang kita lakukan adalah pengumpulan data, baik itu secara langsung, observasi secara langsung, melakukan wawancara dan pengukuran. Jadi kita datang langsung ke rumah lansia atau ke keluarga, kita mengkaji semua anggota keluarga yang ada di keluarga tersebut. Jadi bukan cuma lansianya saja yang kita kaji, tapi seluruh anggota keluarga yang berkaitan dengan lansia. Selanjutnya, data-data yang bisa kita kaji utamanya adalah struktur dan karakteristik keluarga. Selanjutnya adalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam keluarga. Kita juga mengkaji bagaimana lingkungan yang ada di keluarga tersebut, riwayat kesehatan setiap anggota keluarga, dan keadaan psikososial. Jadi riwayat kesehatan dan keadaan psikososial itu dikaji secara pribadi. Jadi setiap orang yang ada dalam rumah tersebut dikaji. Nah, apakah ada, nanti di situ kita bisa menemukan apakah ada kaitannya dengan penyakit yang dialami oleh lansia atau bagaimana. Karena biasanya penyakit-penyakit seperti itu, penyakit-penyakit yang dialami dalam satu keluarga itu biasa memiliki karakteristik yang hampir sama. Jadi dengan melakukan pendekatan asuhan keperawatan keluarga, kita bisa membantu pasien lansia untuk lebih mudah dalam menangani masalahnya. Nah, untuk diagnosa keperawatannya ini agak sedikit berbeda dengan diagnosa keperawatan medikal bedah atau anak dan maternitas. Ini diagnosa keperawatan untuk keluarga itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah problem atau masalahnya. Jadi masalah apakah itu adalah masalah potensial atau masalah aktual atau masalah faktor risiko. Nah, ini untuk diagnosanya ini diambil berdasarkan diagnosa yang ditetapkan oleh NANDA atau National North American Nurse Association. Nah, untuk etiologi, bagian kedua itu adalah etiologinya. Jadi etiologi dari diagnosa keperawatan keluarga itu diambil berdasarkan 5 tugas keluarga. Bisa dicari di banyak referensi tentang 5 tugas keluarga.
seperti pemenuhan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan lain-lain. Ada 5 macam tugas keluarga. Nah, ini contoh diagnosa keperawatan yang biasa muncul pada lansia, yaitu resiko cedera pada lansia berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarganya yang sakit. Nah, dari diagnosa keperawatan yang muncul, kita menyusun prioritas masalah dengan mempertimbangkan apakah kemungkinan masalah tersebut bisa diatasi dengan mudah atau potensi masalah itu bisa dicegah, atau potensi masalah yang lain bisa dicegah, atau bagaimana masalah tersebut menonjolnya masalah tersebut. Ada juga kita membuat perencanaan itu sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ya. Ini hampir sama dengan proses keperawatan untuk keperawatan medikal bedah. Nah, ini meningkatkan minat keluarga ya. Jadi yang utama yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita memberikan minat atau membantu keluarga untuk meningkatkan minatnya dalam mengadakan perbaikan, baik itu perbaikan secara pengetahuan atau memberikan kesadaran kepada keluarga tentang pentingnya masalah kesehatan, atau kalau berkaitan dengan kesehatan lansia, kita harus memberikan kesadaran kepada keluarga untuk bisa membantu pasien lansia dalam memberikan perawatan. Selanjutnya, dalam prinsip implementasi, kita memberikan perhatian terhadap kesulitan, ketidaktahuan, dan ketidakmampuan keluarga dalam dengan teknik tertentu. Kita bisa melakukan pendekatan, kita bisa memberikan bantuan secara bukan ekonomi ya, pengetahuan atau informasi, sehingga bisa mereka bisa lebih tahu tentang keadaannya. Jadi prinsip dalam pemberian implementasi keperawatan untuk keluarga ini adalah bagaimana kita memberikan, yang pertama harus kita lakukan adalah meningkatkan pengetahuannya terlebih dahulu. Dari tidak tahu menjadi tahu, atau dari tahu menjadi sadar, dari sadar menjadi bisa berubah untuk lebih baik lagi. Jadi dalam pemberian asuhan keperawatan keluarga ini bukan hanya kita 1-2 kali saja datang ke keluarga, tapi betul-betul secara kontinu kita harus lakukan supaya keluarga bisa betul-betul bisa merawat keluarganya atau lansia yang berada di dalam keluarga tersebut. Nah, evaluasinya sama halnya dengan lain, menentukan apakah semua tujuan telah dicapai. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita untuk kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Untuk ini adalah materi terakhir kita dalam keperawatan komunitas 3 yang membahas tentang keperawatan lansia. Nah, untuk final test ya, mungkin kita laksanakan di minggu depan di tanggal 26 kalau tidak salah. Materinya itu berkaitan dengan terapi modalitas, pengobatan dan polifarmasi pada lansia, dan ini juga termasuk adalah konsep asuhan keperawatan. Nah, selanjutnya nanti untuk teknis pelaksanaan finalnya itu kita lihat nanti apakah bisa dilakukan di kampus atau harus kita lakukan via online. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.